Orang tua korban tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan 2 orang petugas cleaning service di sekolah Jakarta International School menginginkan agar sekolah JIS dibubarkan. Orang tua siswa ini menilai selama proses penyelidikan, pihak JIS terkesan mempersulit penyelidikan kasus ini. Sikap arogan yang dilakukan pihak manajemen Jakarta International School JIS dengan tidak memperbolehkan pihak kepolisian dan Kemendikbud masuk ke dalam area sekolah untuk melakukan penyelidikan dianggap orang tua korban dan kuasa hukumnya sebagai upaya untuk mengubah barang bukti. Orang tua korban menginginkan agar sekolah JIS tidak hanya ditutup sementara, tetapi harus dibubarkan. Kuasa hukum korban OSK Ligis menuturkan bahwa pihak JIS terkesan arogan dengan melarang orang tua korban kekerasan seksual berbicara di depan media. Hal ini dipastikan adanya keinginan dari pihak JIS untuk mengubah barang bukti. Jadi dia kabulkan masalah seolah di beberapa tempat, tapi yang dia itu kan tempat kejadian itu sendiri, yang di toilet itu ada pasang CCTV. Mestinya kan ditaruh pada waktu itu, ya. Tapi untuk ada saksi yang mengetahui mengenai perubahan tersebut itu dipanggil. Dan kenapa kepala sekolahnya takut dipanggil? Karena ini kan tanggung jawab pidana dia juga. Yang terjadi kepada anak saya, mereka shock, kaget. Karena selama ini memang sekolah sudah mengumumkan setelah terjadi kejadian di sekolah, tapi mereka bilang assaulted. Mereka pikir itu penyerangan, pemukulan, dan mereka itu pikir bukan sexual abuse. Ketika saya bicara, malah ada yang pingsan di situ. Sementara itu, pihak Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud akan mengirimkan surat untuk penutupan sementara TK JIS guna memberikan ketenangan kepada anak-anak yang bersekolah di tempat tersebut dan proses hukum kasus ini bisa berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Sementara itu, kendati pihak keluarga menuntut agar Jakarta International School segera ditutup, namun berbeda dengan Koalisi Perlindungan Pendidikan Anak atau PPA. PPA meminta agar pemerintah lebih fokus memberantas oknum pelaku kekerasan dan tidak menutup sekolah yang nantinya dinilai akan merugikan banyak pihak. Menanggapi rencana gugatan dan desakan agar pemerintah segera mencabut izin Jakarta International School JIS yang terletak di kawasan Jakarta Selatan oleh pihak keluarga, Koalisi Perlindungan Pendidikan Anak atau KPPA meminta agar pemerintah tidak melakukan pencabutan atau menutup izin sekolah tersebut. Menurut Koordinator KPPA Ali Tanjung, hal ini bertujuan untuk menyelamatkan pendidikan anak pada nantinya. Pasalnya, jika sekolah JIS benar-benar ditutup dapat mengakibatkan ratusan, bahkan ribuan anak-anak terancam tidak memiliki tempat belajar. Ali menggambarkan jika JIS saja bisa ditutup, bagaimana dengan sekolah-sekolah lain nantinya apabila terjadi hal yang sama. Ali menghimbau agar pemerintah lebih fokus membangun sistem perlindungan anak, sehingga mengedepankan pencegahan bukan menunggu terjadinya kasus. Dan semua stakeholder pendidikan, baik itu pemerintah, masyarakat, pendiri maupun pengurus lembaga pendidikan, para guru, murid, wali murid, teman-teman media, rekan-rekan saya sebagai advokat, rekan-rekan aktivis LSM, masyarakat, semua berkepentingan terhadap keberlangsungan lembaga pendidikan. Maka oleh sebab itu, kegiatan yang kita lakukan hari ini adalah dalam rangka menghimbau semua pihak, seluruh stakeholder pendidikan agar menangani kasus ini dengan kepala dingin. Jadi kami menghimbau agar kasus ini ditangani, kalau ibaratnya orang Sumatera bilang, membunuh tikus tidak dengan membakar lumbung. Lebih lanjut, Ali berharap pihak kepolisian segera bertindak cepat mengusut tuntas kasus pelecehan dan kekerasan seksual, khususnya di lembaga pendidikan dengan menghukum seberat-beratnya bagi para pelaku, bukan menghukum lembaga pendidikannya. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa.
Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan rumah di Jalan Juanda 2 Makassar ludes dilalap si jago merah. Diduga kobaran api diakibatkan dari korsleting listrik. Kebakaran hebat melanda pemukiman warga di Jalan Insinyur Juanda 2, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu petang. Kebakaran terjadi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Api begitu cepat menghanguskan sedikitnya 20 rumah yang berdempetan dan sempit. Peristiwa ini sempat membuat panik warga bahwa pemilik rumah yang rumahnya tidak ikut terbakar namun berada tak jauh dari lokasi kebakaran ikut mengeluarkan semua barang berharganya. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah yang ikut terbakar. Pemadam kebakaran sempat kesulitan memasuki lokasi kebakaran lantaran titik api berada dalam pemukiman padat penduduk. Selain petugas pemadam kebakaran, warga juga ikut membantu memadamkan kobaran api dengan alat seadanya. Hingga 1 jam kebakaran baru berhasil dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini peristiwa tersebut sedang ditangani kepolisian setempat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ilham Hussein melaporkan. Kayu masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG mengaku kecewa dengan ketidakberhasilan Partai Golkar memenuhi target perolehan suara sebesar 25–26%. Informasinya setelah yang satu ini.